Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang diselimuti kabut pagi dan wangi tanah basah setelah hujan, hiduplah sebuah keluarga yang kisahnya masih diceritakan oleh angin malam. Desa itu bernama Banyu Biru, sebuah tempat damai di mana hamparan sawah hijau membentang luas sejauh mata memandang. Di tengah desa tersebut berdiri megah sebuah rumah joglo kuno yang terbuat dari kayu jati pilihan. Rumah besar itu bukan sekadar tempat tinggal biasa, melainkan simbol kehormatan yang diwariskan turun-temurun oleh para leluhur yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk desa sejak puluhan tahun silam. Rumah joglo itu memiliki halaman depan yang sangat luas, tempat anak-anak desa biasa bermain di sore hari sebelum matahari terbenam. Di sudut halaman belakang terdapat sebuah sumur batu tua yang airnya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang melanda seluruh pelosok negeri. Bergeser sedikit dari sumur, ada sebuah dapur tradisional dengan tungku kayu bakar yang selalu menyebarkan aroma harum masakan setiap kali pagi menjelang. Kehidupan di rumah itu dulunya sangat tentram dan penuh dengan tawa bahagia, memberikan kehangatan bagi siapa saja yang kebetulan singgah atau sekadar lewat di depan halamannya. Pemilik asli rumah megah tersebut adalah mendiang Bapak Surya, seorang pria dermawan yang selalu siap membantu tetangga yang sedang kesulitan. Beliau dikenal sebagai tokoh yang bijaksana, sering membagikan hasil panen sawahnya kepada orang-orang miskin yang kelaparan di desa Banyu Biru tanpa pernah mengharapkan imbalan. Kebaikan hatinya membuat Bapak Surya dihormati layaknya seorang pemimpin yang mengayomi seluruh warganya dengan penuh cinta kasih yang tulus. Sayangnya, takdir berkata lain. Beliau jatuh sakit karena wabah penyakit aneh dan meninggal dunia dengan sangat cepat, meninggalkan duka mendalam bagi seluruh penduduk desa yang sangat mencintainya. Bapak Surya meninggalkan seorang putra tunggal bernama Bayu, pemuda berhati lembut yang mewarisi sifat sabar dan ketangguhan mendiang ayahnya tercinta. Bayu selalu bekerja keras merawat setiap sudut rumah joglo tersebut, menyapu halaman yang luas, dan menjaga agar kayu-kayu jati tetap bersih mengkilap. Ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan warisan keluarga yang menyimpan ribuan kenangan manis bersama ayahnya sebelum kematian menjemput secara mendadak. Bagi Bayu, rumah itu adalah nyawa kedua yang harus dilindungi dengan segenap jiwa dan raganya. Apapun rintangan berat yang nanti akan datang menghadang langkahnya. Namun, kedamaian rumah itu sirna sejak kehadiran Nyi Ratna, wanita parubaya yang dinikahi Bapak Surya beberapa tahun sebelum beliau wafat. Awalnya Nyi Ratna bersikap sangat manis dan penuh perhatian, seolah ia adalah bidadari penolong yang akan merawat keluarga itu dengan penuh kasih sayang. Nyi Ratna pandai mengambil hati Bapak Surya melalui tutur katanya yang lembut bagai sutra dan senyumannya yang memikat hati siapapun yang melihat. Tidak ada satupun penduduk desa yang menaruh curiga terhadap niat buruk wanita pendatang tersebut saat pertama kali menjejakkan kakinya di halaman rumah joglo itu. Semua kepalsuan itu terbongkar seketika tepat setelah tanah makam Bapak Surya mulai mengering dan orang-orang desa pulang ke rumah masing-masing. Sikap Nyi Ratna berubah drastis menjadi sangat kejam, menunjukkan sifat aslinya yang serakah, manipulatif, dan tidak memiliki hati nurani sama sekali terhadap anak tirinya. Senyum manisnya digantikan oleh tatapan mata yang tajam penuh kebencian setiap kali ia melihat Bayu sedang sibuk membersihkan sudut-sudut rumah kayu tersebut. Ia mulai menguasai seluruh harta benda peninggalan sang suami, mengunci lemari-lemari yang berisi perhiasan berharga, dan mengambil alih kendali penuh atas lumbung padi keluarga. Rumah joglo yang dahulu penuh kedamaian perlahan berubah menjadi neraka dunia bagi Bayu akibat perlakuan buruk ibu tirinya setiap hari tanpa henti. Bayu dipaksa bekerja dari sebelum fajar menyingsing hingga larut malam bagaikan seorang budak sahaya yang tidak memiliki harga diri di rumahnya sendiri. Makanan yang diberikan kepadanya hanyalah sisa-sisa kerak nasi dingin dan lauk yang sudah tidak layak makan dari sisa hidangan lezat Nyi Ratna. Meskipun perutnya melilit menahan lapar, Bayu tetap menelan makanan itu dalam diam, karena ia harus mengumpulkan tenaga untuk menjaga rumah peninggalan ayahnya agar tidak hancur. Setiap pagi Nyi Ratna selalu mencari-cari kesalahan kecil untuk memarahi Bayu di depan para pekerja harian yang lewat di depan rumah mereka. Bayu,
Kau anak pemalas yang tidak tahu diuntung. Cepat bersihkan lumut di pinggir sumur itu, sebelum matahari naik sepenggalah. Teriak Nyi Ratna dengan suara melengking tajam. Mendengar makian kasar tersebut, Bayu hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan segera berlari menuju belakang rumah untuk melaksanakan perintah tanpa berani membantah sepatah kata pun. Ia menelan semua penderitaan pahit itu bulat-bulat, membiarkan keringat bercucuran membasahi pakaian lusuhnya, demi memastikan rumah joglo warisan ayahnya tetap berdiri dengan kokoh dan terawat. Dalam kesendiriannya setiap malam, Bayu sering duduk di sudut pelataran belakang yang gelap, menatap langit berbintang sambil merindukan pelukan hangat mendiang ayahnya. Ia menangis dalam diam agar isak tangisnya tidak terdengar oleh telinga tajam Nyi Ratna yang tidur nyenyak di kamar utama yang nyaman. Bayu terus berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan pernah menyerah pada keadaan yang sangat menyiksa batin dan fisiknya selama berbulan-bulan terakhir ini. Keyakinan kuatnya mengatakan bahwa suatu saat nanti kebenaran pasti terungkap dan keadilan akan menghampirinya. Meskipun saat ini ia harus melewati jalanan berduri yang panjang, ketakutan terbesar Bayu bukanlah pada rasa lapar yang menyiksa perutnya setiap hari, melainkan pada rencana jahat Nyi Ratna mengenai nasib rumah tersebut. Beberapa kali Bayu secara tidak sengaja mendengar ibu tirinya berbicara sendiri di teras depan tentang niat busuknya untuk menjual rumah joglo itu beserta seluruh tanahnya. Nyi Ratna ingin menyingkirkan Bayu dari sana untuk selamanya, mengambil semua uang hasil penjualan, dan pergi menikmati kehidupan mewah yang selama ini ia mimpikan. Membayangkan rumah leluhurnya akan jatuh ke tangan orang lain membuat dada Bayu terasa sesak. Seakan ada batu besar yang menimpa saluran pernapasannya malam itu. Untuk mencegah bencana itu terjadi, Bayu berusaha melakukan segala pekerjaan dengan sempurna, agar Nyi Ratna tidak memiliki alasan kuat untuk mengusirnya pergi. Ia memperbaiki atap genteng yang bocor saat hujan deras turun, menambal dinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia, dan membersihkan setiap inci lantai jati. Semua pengorbanan luar biasa ini dilakukannya semata-mata demi mempertahankan tempat yang menjadi satu-satunya jembatan kenangan antara dirinya dengan sosok ayah yang sangat ia cintai. Tangan kasarnya yang penuh luka goresan kayu adalah saksi bisu betapa besar cinta seorang anak terhadap warisan leluhur yang sedang di ujung tanduk. Namun, kejahatan Nyi Ratna seolah tidak memiliki batas. Ia selalu sengaja membuat rumah kembali kotor tepat setelah Bayu selesai membersihkannya dengan susah payah. Lihatlah, lantai ini masih berdebu. Matamu pasti sudah buta, sehingga kau tidak bisa menyapu dengan benar seperti anak bodoh, ucap Nyi Ratna sambil menendang ember air. Air kotor tumpah membasahi lantai kayu jati yang baru saja digosok hingga mengkilap oleh Bayu menggunakan kain basah selama 2 jam lamanya. Bayu hanya bisa menghela napas panjang menahan amarah yang bergejolak di dadanya. Lalu segera mengambil kain pel untuk membersihkan genangan air tersebut tanpa suara. Kesabaran Bayu benar-benar diuji layaknya batu karang yang terus-menerus dihantam oleh gelombang ombak lautan yang sangat ganas setiap harinya. Ia tahu betul bahwa jika ia melawan atau marah, Nyi Ratna akan langsung menggunakan hal itu sebagai senjata untuk memfitnahnya di depan warga desa. Nyi Ratna pasti akan berteriak menangis dan menuduh Bayu sebagai anak durhaka yang berani melawan ibu tirinya agar warga beramai-ramai mengusirnya dari desa Banyu Biru. Oleh karena itu, diam adalah satu-satunya perisai pelindung yang paling aman bagi Bayu saat ini untuk bertahan hidup di dalam neraka dunia tersebut. Suasana rumah joglo yang megah itu pun semakin hari semakin terasa suram dan dingin, seolah cahaya matahari enggan masuk menyinari ruangannya. Pohon mangga besar di halaman depan yang biasanya berbuah lebat kini tampak meranggas kering, seolah ikut merasakan kesedihan mendalam yang dialami oleh penghuni sah rumah itu. Tidak ada lagi suara burung perkutut yang bernyanyi riang di pagi hari, digantikan oleh suara bentakan kasar Nyi Ratna yang memecah keheningan fajar setiap harinya. Aura gelap perlahan menyelimuti seluruh penjuru rumah, membuat para tetangga enggan untuk mendekat atau sekadar menyapa saat melewati pagar bambu yang mengelilingi pekarangan luas itu. Pada suatu malam yang sangat dingin, hujan badai turun dengan lebatnya mengguyur desa Banyu Biru,
diiringi suara petir yang menyambar keras di langit gelap. Angin kencang bertiup kencang menerobos celah-celah dinding kayu rumah joglo, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang sumsum siapapun yang merasakannya. Nyi Ratna sudah lama tertidur lelap di kamar utama yang hangat dengan tumpukan selimut tebal yang melindunginya dari dinginnya malam badai tersebut. Sementara itu, Bayu menggigil kedinginan di sudut ruangan kecil yang lembab di dekat dapur. Hanya beralaskan tikar pandan tipis yang sudah bolong di sana-sini. Bayu mencoba memejamkan mata untuk melupakan rasa lapar dan dingin yang menyiksa tubuh kurusnya di tengah malam, badai yang tidak kunjung reda itu. Namun, perasaan gelisah yang sangat kuat tiba-tiba datang menyerang hatinya. Membuatnya terjaga dan terus mengubah posisi tidur di atas lantai, papan kayu yang berderik pelan. Suara derit kayu di bawah tubuhnya terdengar sedikit aneh malam ini. Bunyinya berbeda dari papan kayu lain yang biasanya terpasang rapat dan kokoh. Rasa penasaran yang besar mendorong Bayu untuk bangkit duduk dalam kegelapan. Meraba-raba permukaan lantai kamarnya menggunakan tangan kosong yang gemetar, menahan hawa dingin yang menusuk. Dengan bantuan cahaya kilat yang sesekali menyambar masuk melalui celah jendela tua, mata Bayu menangkap sebuah papan kayu yang terlihat sedikit menonjol ke atas. Papan itu terletak tepat di sudut ruangan, tertutup oleh bayangan lemari kayu reot, tempat ia menyimpan beberapa potong pakaian lusuh miliknya selama ini. Bayu beringsut mendekati sudut ruangan tersebut dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada suara berisik yang akan membangunkan ibu tirinya dari tidur lelapnya malam itu. Ia memeriksa sisi-sisi papan kayu itu dan menyadari bahwa paku yang seharusnya menahan kayu tersebut telah terlepas dari tempatnya sejak lama, tanpa disadari siapapun, menggunakan sepotong besi kecil yang ia temukan di dekat pintu dapur. Bayu berusaha mencongkel papan kayu jati tua yang longgar tersebut secara perlahan. Butuh beberapa menit baginya untuk mengangkat papan kayu itu, karena ukurannya lumayan tebal dan cukup berat untuk ditarik dengan tenaga yang tersisa malam itu. Setelah papan itu berhasil disingkirkan dari tempatnya, Bayu menemukan sebuah rongga kecil berdebu yang tersembunyi dengan sangat rapi di bawah struktur lantai rumah joglo. Di dalam rongga yang gelap dan penuh sarang laba-laba tersebut, terdapat sebuah benda padat yang dibungkus rapat. Menggunakan sehelai kain batik tua bermotif parang, jantung Bayu berdebar sangat kencang saat tangannya meraih bungkusan kain batik itu. Merasakan sesuatu yang dingin dan keras di balik lapisan kain yang usang. Ia membuka ikatan kain tersebut dengan tangan bergetar, dan menemukan sebuah kunci besi tua yang sudah mulai berkarat termakan oleh panjangnya waktu yang berlalu. Kunci itu memiliki bentuk ukiran yang sangat rumit pada bagian kepalanya, menandakan bahwa benda tersebut bukanlah kunci biasa yang digunakan untuk pintu rumah pada umumnya. Bayu mengusap debu yang menempel pada benda tersebut, mencoba mengingat apakah mendiang ayahnya pernah membicarakan tentang kunci berukir aneh ini semasa hidupnya dahulu. Kebingungan melanda pikiran pemuda malang itu. Ia membolak-balik kunci berkarat tersebut di bawah cahaya redup kilat yang kembali menyambar di luar jendela kamarnya. Naluri kuat di dalam hatinya mengatakan bahwa kunci ini menyimpan sebuah rahasia besar peninggalan ayahnya yang dapat mengubah nasib buruknya dan menyelamatkan rumah tercintanya. Menyadari bahwa benda itu sangat penting, Bayu segera menyembunyikan kunci beserta kain batiknya ke dalam saku celana komprangnya yang paling dalam dengan sangat hati-hati. Ia kemudian memasang kembali papan kayu lantai ke posisi semula, memastikan semuanya terlihat rapi, seolah tidak pernah disentuh sama sekali oleh siapapun malam itu. Pagi harinya, badai telah reda meninggalkan genangan air hujan di halaman depan. Sementara burung-burung mulai kembali berkicau di dahan pohon mangga yang basah. Saat Bayu sedang menyapu daun-daun kering yang berguguran di dekat pagar bambu, ia melihat beberapa ibu-ibu desa sedang berjalan kembali dari pasar tradisional. Mereka berjalan sambil berbisik-bisik perlahan dengan wajah penuh rahasia. Menutupi mulut mereka menggunakan ujung selendang, seolah sedang membicarakan sebuah masalah yang sangat penting dan genting. Bayu terus menyapu tanpa mengangkat wajahnya. Namun telinganya yang tajam berusaha menangkap potongan kalimat dari percakapan para wanita yang perlahan melewati depan rumahnya tersebut.
Kudengar ada seorang pria asing dari kota yang datang dengan pakaian sangat rapi dan wajah yang asing menyusuri batas desa kita saat fajar tadi. Bisik seorang ibu. Temannya menyahut dengan suara pelan, namun terdengar jelas. Iya. Pria asing itu terlihat mencurigakan karena terus bertanya letak rumah keluarga mendiang Bapak Surya kepada penjual jamu. Mereka juga mengatakan bahwa pria tersebut tidak ingin kedatangannya diketahui banyak orang. Ia langsung bersembunyi saat melihat aparat desa berjalan melakukan patroli rutin di perempatan jalan. Kabar mengenai kedatangan orang asing misterius itu pun menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut menyelimuti kehidupan warga desa. Desas-desus itu membuat perasaan Bayu semakin tidak tenang. Menyadari bahwa orang asing tersebut pasti memiliki hubungan gelap dengan ibu tirinya yang serakah. Kecurigaannya terbukti benar ketika sore menjelang. Ia melihat seorang pria tidak dikenal menyelinap masuk melalui pintu belakang rumah joglo saat desa sepi. Pria itu membawa tas kulit coklat. Wajahnya tertutup topi lebar. Dan langsung disambut senyuman licik Nyi Ratna yang menunggunya di teras. Mereka segera masuk ke dalam ruang tamu yang tertutup. Memastikan tidak ada orang yang melihat apa yang sedang mereka rencanakan di dalam secara rahasia. Rasa cemas mendorong Bayu untuk mendekati dinding kayu ruang tamu secara diam-diam. Menahan napasnya agar tidak menimbulkan suara langkah kaki yang bisa membongkar keberadaannya. Melalui celah kecil pada sambungan papan kayu jati, Bayu mengintip ke dalam ruangan dan melihat pria asing itu mengeluarkan setumpuk kertas tebal dari tasnya. Pastikan surat-surat ini ditandatangani malam ini juga agar kau bisa segera menjual rumah tua ini dengan harga tinggi kepadaku besok lusa. Desis pria asing itu. Nyi Ratna tertawa pelan dan menjawab dengan sombong bahwa anak tirinya yang bodoh itu tidak akan tahu apa-apa tentang pemindahan hak kepemilikan tanah ini. Keringat dingin mengucur deras di dahi Bayu saat ia mendengar rencana jahat tersebut. Menyadari bahwa waktu yang ia miliki untuk menyelamatkan rumah ayahnya semakin sempit. Ia merogoh saku celananya. Menyentuh kunci besi berkarat yang baru saja ia temukan semalam. Merasakan harapan kecil mulai tumbuh di tengah keputusasaan yang mengurungnya. Bayu yakin bahwa kunci tua ini adalah jawaban atas misteri besar yang sengaja disembunyikan oleh Nyi Ratna dan bisa menggagalkan semua rencana busuk penjualan rumah ini. Dengan langkah pasti yang menapak diam di atas tanah, Bayu mundur ke dapur untuk menyusun rencana besar demi membebaskan diri dari neraka dunia yang menyiksanya. Keesokan harinya, suasana rumah joglo peninggalan Bapak Surya semakin terasa sesak dan tidak nyaman dengan kedatangan beberapa orang tidak diundang. Nyi Ratna dengan sengaja membawa 3 orang kerabat jauhnya dari seberang sungai untuk datang dan menginap di rumah besar tersebut. Mereka datang membawa banyak barang bawaan seolah-olah berniat untuk menetap dalam waktu yang sangat lama di desa Banyu Biru yang damai ini. Kehadiran mereka jelas merupakan bagian dari rencana jahat Nyi Ratna untuk memperkuat kekuasaannya dan semakin menekan posisi Bayu di rumahnya sendiri. Kerabat Nyi Ratna itu terdiri dari 2 orang pria bertubuh besar dengan wajah kasar dan seorang wanita tua bermulut tajam. Mereka memiliki tabiat yang sama buruknya dengan Nyi Ratna. Selalu memandang rendah orang lain dan bersikap sangat serakah terhadap harta benda. Begitu menginjakan kaki di halaman, mereka langsung memerintah Bayu untuk mengangkat semua barang bawaan mereka yang berat ke dalam kamar tamu. Tidak ada satupun kata terima kasih yang keluar dari mulut mereka setelah Bayu susah payah memindahkan puluhan karung dan kotak kayu. Kekejaman Nyi Ratna tidak berhenti sampai di situ saja dalam usahanya menyingkirkan anak tirinya dari pandangan mata para tamu barunya. Malam itu juga, ia memerintahkan Bayu untuk segera mengemasi barang-barangnya dan memaksanya pindah tidur ke gudang belakang yang sudah reot. Kamar kecilmu akan dipakai oleh bibiku. Kau anak tidak berguna, sebaiknya tidur bersama tikus di gudang sana. Bentak Nyi Ratna lantang. Bayu tidak berani membantah dan hanya mengangguk pelan, sambil membawa tikar pandannya menuju bangunan kayu gelap di sudut paling belakang pekarangan. Gudang belakang itu merupakan tempat yang sangat kotor, berdebu tebal, dan biasanya hanya digunakan untuk menyimpan perkakas tani yang rusak. Atapnya banyak yang bocor dan dinding anyaman bambunya sudah berlubang besar dimakan rayap sehingga angin malam bisa masuk dengan sangat mudah.
Bayu menghabiskan waktu berjam-jam membersihkan lantai tanah yang lembab itu hanya dengan menggunakan sapu lidi patah agar bisa digunakan untuk berbaring. Ia menutupi lubang pada dinding bambu menggunakan karung goni bekas beras untuk menghalau angin malam yang terasa sangat menusuk tulang rusuknya. Perbedaan keadaan di dalam rumah joglo utama dan gudang belakang yang ditempati Bayu, kini terasa seperti langit dan bumi yang terpisah. Di dalam rumah, Nyi Ratna dan kerabatnya berpesta menikmati makanan lezat dan tidur nyenyak di atas kasur kapuk yang tebal dan hangat. Sementara itu, Bayu harus meringkuk kedinginan di atas lantai tanah beralaskan tikar tipis. Ditemani suara jangkrik dan nyamuk yang beterbangan mengganggunya. Kesedihan kembali menyelimuti hatinya saat ia mengingat masa-masa indah ketika mendiang ayahnya masih hidup dan rumah ini dipenuhi dengan kehangatan cinta. Sejak kerabat Nyi Ratna tinggal di sana, beban pekerjaan Bayu bertambah berkali-kali lipat tanpa ada sedikit pun waktu untuk beristirahat dengan tenang. Mereka memperlakukan pemuda malang itu jauh lebih buruk daripada seorang pelayan rendahan. Menyuruhnya melakukan hal-hal yang tidak masuk akal sepanjang hari. "Hai anak pemalas, cepat buatkan aku kopi hitam paling panas dan pijat kakiku yang pegal ini," teriak salah satu kerabat pria. Bayu menahan rasa lelahnya yang luar biasa. Segera berlari ke dapur meniup tungku api dan menyeduh kopi sesuai permintaan kasar orang tersebut. Tubuh Bayu yang semakin kurus kini dipenuhi banyak memar kebiruan karena seringkali mendapat lemparan barang jika ia melakukan sedikit kesalahan. Pernah suatu pagi ia menjatuhkan sebuah piring tanah liat saat sedang mencuci di pinggir sumur karena tangannya gemetar menahan rasa lapar. Wanita tua kerabat Nyi Ratna langsung memukul punggung Bayu menggunakan gagang sapu kayu dengan sangat keras hingga pemuda itu tersungkur jatuh. "Jangan menangis kau anak manja. Piring ini jauh lebih berharga daripada nyawamu yang tidak berguna itu," caci maki. Wanita tua itu kejam. Di luar batas pagar rumah, Nyi Ratna mulai melancarkan perangai buruk lainnya untuk menghancurkan nama baik Bayu di mata penduduk desa. Ia sengaja berjalan keliling desa Banyu Biru untuk menyebarkan kebohongan keji bahwa Bayu adalah anak durhaka yang sering melawan perintah orang tua. Nyi Ratna merangkai cerita palsu dengan sangat meyakinkan. Menuduh Bayu sering mencuri uang belanja dan bermalas-malasan tanpa mau membantu pekerjaan rumah. Tujuannya sangat jelas. Ia ingin semua warga desa membenci Bayu, sehingga tidak ada satu orang pun yang akan membela pemuda tersebut kelak. Nyi Ratna bahkan berpura-pura menangis terseduh-seduh saat berbicara dengan beberapa ibu-ibu tetangga yang sedang berkumpul di depan warung sayur desa. "Oh, betapa malangnya nasibku ini. Aku sudah merawat Bayu seperti anak kandungku sendiri, tetapi dia malah bersikap kasar kepadaku," isaknya pelan. Air mata buaya yang menetes di pipinya berhasil menipu para tetangga yang berhati polos dan tidak mengetahui kebenaran di balik tembok rumah. Mereka merasa sangat kasihan melihat seorang janda yang tampak begitu menderita akibat perlakuan buruk anak tirinya yang sama sekali tidak tahu berterima kasih. Berita bohong mengenai tabiat buruk Bayu pun menyebar dengan sangat cepat bagaikan api yang membakar padang rumput kering di musim kemarau. Di pasar tradisional desa yang selalu ramai setiap pagi, orang-orang mulai menjadikan nasib keluarga Bapak Surya sebagai bahan gosip paling hangat. Sungguh tidak disangka anak sebaik Bayu bisa berubah menjadi liar dan durhaka setelah ayahnya meninggal dunia secara mendadak, ucap seorang pedagang kain. Pembeli di sebelahnya mengangguk setuju sambil berbisik bahwa Nyi Ratna pasti sangat tersiksa hidup satu atap dengan pemuda kurang ajar seperti itu. Obrolan menyudutkan itu juga terdengar sangat jelas di area sumur umum desa tempat para wanita biasa mencuci pakaian di sore hari. "Aku dengar dari kerabat Nyi Ratna. Anak itu bahkan sering mengancam akan memukul ibu tirinya jika tidak diberi uang jajan," kata seseorang. Tuduhan yang sangat tidak berdasar itu terus bertambah parah seiring berjalannya waktu, membuat citra buruk Bayu semakin melekat di benak warga desa. Tidak ada satupun penduduk desa yang berusaha mencari tahu kebenaran cerita tersebut langsung dari mulut Bayu yang sedang menderita dalam diam. Sebagian besar penduduk desa kini benar-benar termakan oleh fitnah kejam yang terus disebarkan oleh Nyi Ratna dan ketiga kerabat dekatnya tersebut. Mereka mulai memandang Bayu dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik,
Setiap kali pemuda malang itu terpaksa keluar rumah untuk membeli sesuatu, beberapa orang tua bahkan melarang anak-anak mereka untuk bermain di dekat rumah joglo itu agar tidak tertular tabiat buruk anak durhaka. Nyi Ratna tersenyum penuh kemenangan melihat rencananya berjalan dengan sangat sempurna. Menyingkirkan dukungan sosial yang mungkin bisa didapatkan oleh anak tirinya. Dampak dari kebohongan Nyi Ratna mulai dirasakan langsung oleh Bayu ketika ia diutus pergi ke warung untuk membeli minyak kelapa tanah. Saat ia berjalan melewati gerombolan bapak-bapak yang sedang minum kopi di pos ronda, mereka tiba-tiba berhenti berbicara dan memalingkan wajah sinis. Pemilik warung pun melayaninya dengan sangat kasar, melempar uang kembalian ke atas meja kayu, tanpa mau menatap wajah Bayu sedikit pun. Bayu memungut uang receh itu dengan dada sesak, menyadari bahwa kini ia benar-benar sendirian dan dimusuhi oleh seluruh penduduk desa kelahirannya. Hati Bayu terasa sangat hancur menerima perlakuan dingin dari orang-orang desa yang dahulu sangat menghormati mendiang ayahnya dan menyayangi dirinya dengan tulus. Ia tidak mengerti mengapa manusia bisa dengan mudah mempercayai kebohongan tanpa memberikan kesempatan bagi pihak yang tertuduh untuk menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya. Dalam perjalanan pulang, air mata menetes dari sudut matanya, membasahi pipinya yang kotor oleh debu jalanan desa yang berangin di sore hari. Ia merasa seolah dunia telah runtuh menimpanya, meninggalkannya dalam kegelapan pekat, tanpa ada satupun tangan yang bersedia membantunya berdiri kembali. Namun, di tengah keputusasaan yang mendalam itu, bayangan wajah mendiang Bapak Surya kembali hadir menguatkan jiwa rapuh pemuda malang tersebut. Ia teringat pesan ayahnya saat mereka duduk berdua di teras. Kebenaran itu seperti matahari pagi yang tidak bisa ditutupi oleh awan hitam selamanya. Bayu mengepalkan tangannya kuat-kuat, bertekad untuk tidak membiarkan fitnah keji Nyi Ratna menghancurkan semangat hidupnya dan merenggut rumah warisan kebanggaan keluarganya. Ia mengusap air matanya dengan kasar, memutuskan untuk terus melangkah maju menghadapi segala rintangan demi membersihkan namanya dan mempertahankan kehormatan keluarga. Sesampainya di rumah, Bayu kembali melakukan pekerjaan kasarnya dengan sangat rajin, mengabaikan tatapan merendahkan dari ketiga kerabat Nyi Ratna yang sedang duduk. Ia membersihkan kandang ayam, membelah kayu bakar untuk persediaan musim hujan, dan menimba air sumur hingga tong besar di kamar mandi penuh. Meskipun seluruh otot tubuhnya terasa sakit dan perutnya perih menahan lapar, Bayu sama sekali tidak menunjukkan kelemahan di hadapan para musuhnya itu. Ia tahu bahwa satu keluhan kecil saja akan langsung digunakan oleh mereka sebagai senjata untuk kembali menyudutkannya di depan masyarakat luas. Di kejauhan, dari balik rimbunnya pohon bambu yang membatasi desa, sepasang mata tua terus mengamati penderitaan Bayu dengan perasaan sangat sedih. Beliau adalah Mbah Jatmiko, seorang pria parubaya yang sangat dihormati oleh warga desa karena kebijaksanaan dan pengetahuannya yang sangat luas. Mbah Jatmiko dulunya merupakan pekerja paling setia dan orang kepercayaan mendiang Bapak Surya, yang mengetahui segala seluk-beluk sejarah keluarga kaya raya tersebut. Beliau tidak pernah percaya sedikit pun pada gosip miring tentang Bayu yang terus disebarkan oleh Nyi Ratna di pasar maupun di sumur. Mbah Jatmiko mengenal Bayu sejak pemuda itu masih kecil, mengetahui betul bahwa anak itu memiliki hati yang sangat bersih dan tulus. Ia menyadari ada niat jahat yang sedang dirancang oleh Nyi Ratna dan komplotannya untuk merampas seluruh harta peninggalan majikannya dengan cara licik. Namun, Mbah Jatmiko juga tahu bahwa ia tidak bisa bertindak gegabah karena Nyi Ratna kini memiliki pengaruh yang cukup kuat di masyarakat. Oleh karena itu, pria tua yang bijaksana itu memutuskan untuk mencari waktu yang sangat tepat agar bisa menemui Bayu secara diam-diam. Kesempatan emas itu akhirnya datang pada suatu sore yang cerah saat Nyi Ratna dan kerabatnya pergi menghadiri pesta pernikahan di desa seberang. Rumah joglo besar itu hanya dijaga oleh Bayu sendirian yang sedang sibuk menjemur tumpukan gabah basah di halaman samping yang tersembunyi. Mbah Jatmiko berjalan mengendap-endap melalui pintu pagar belakang yang setengah terbuka, memastikan tidak ada warga desa yang melihat kedatangannya ke rumah tersebut. Ia berjalan perlahan dengan bantuan tongkat kayunya,
mendekati sosok pemuda kurus yang sedang mengaduk butiran padi menggunakan sepotong papan kayu tipis. Suasana di sudut tempat penjemuran gabah itu sangat sepi. Hanya terdengar suara angin sore yang menggesek dedaunan pohon pisang di dekat pagar. Bayu terkejut saat melihat bayangan seorang pria tua mendekat. Namun hatinya langsung merasa lega ketika mengenali wajah ramah Mbah Jatmiko yang tersenyum. Pemuda itu segera meletakkan papan kayunya dan menunduk hormat untuk mencium tangan pria tua yang sudah ia anggap seperti kakeknya sendiri tersebut. Mbah Jatmiko menepuk pundak Bayu dengan penuh kasih sayang. Merasakan betapa kurus tubuh anak majikannya itu, akibat penyiksaan yang tidak berkesudahan. Jangan bersedih terus, Nak. Aku tahu semua penderitaan yang kau alami, dan aku sama sekali tidak mempercayai kebohongan wanita ular itu, bisiknya. Bayu menahan air matanya yang hendak tumpah. Merasa sangat bersyukur, karena ternyata masih ada satu orang di dunia ini yang mempercayainya. Mbah Jatmiko memberi isyarat agar Bayu kembali berpura-pura mengaduk gabah, agar mereka tidak terlihat mencurigakan jika kebetulan ada tetangga yang mengintip dari jauh, sambil berpura-pura membersihkan gabah kering yang berserakan di tanah. Mbah Jatmiko mulai memberikan sebuah arahan penting kepada anak muda yang kebingungan itu. Mbah Jatmiko menatap mata Bayu tajam, menyalurkan kekuatan batin luar biasa melalui tatapan matanya yang teduh, namun penuh ketegasan. Bersabarlah seperti akar pohon jati. Nak, kumpulkan buktimu dalam diam sebelum badai kau panggil datang, ucap Mbah Jatmiko dengan satu kalimat tegas. Pesan itu terdengar sangat jelas di telinga Bayu, mengisyaratkan bahwa ia tidak boleh gegabah bertindak melawan Nyi Ratna sebelum memiliki bukti nyata. Kejahatan yang terorganisir rapi hanya bisa dihancurkan menggunakan fakta dan bukti kuat di depan hukum, bukan dengan amarah buta. Bayu menganggukkan kepalanya perlahan, memahami makna mendalam dari nasihat bijak yang baru saja disampaikan oleh orang tua yang sangat dihormatinya tersebut. Ia teringat pada kunci besi berkarat yang ia sembunyikan di dalam lipatan bajunya, menyadari bahwa benda itu pasti merupakan awal dari segalanya. Aku berjanji akan sangat berhati-hati, Mbah. Aku sedang mencari tahu rahasia apa yang disembunyikan ibu tiriku di dalam rumah ini, bisik Bayu pelan. Ia menceritakan sedikit mengenai kunci tua dan pria asing dari kota. Membuat kening Mbah Jatmiko berkerut, memikirkan rencana busuk musuh mereka. Waktu sore semakin merangkak senja. Warna langit perlahan berubah menjadi jingga kemerahan, menandakan matahari akan segera tenggelam di ufuk barat sana. Mbah Jatmiko menyadari bahwa ia tidak boleh berlama-lama berada di rumah itu agar tidak menimbulkan kecurigaan saat rombongan Nyi Ratna kembali pulang. Berhati-hatilah malam ini, Nak. Telusuri setiap sudut rumah dengan tenang, dan temukan apa yang ditinggalkan oleh ayahmu untuk melindungimu. Pesan Mbah Jatmiko terakhir. Pria tua itu kemudian berbalik dan melangkah pergi secara diam-diam menembus kebun belakang, menghilang di balik kerimbunan pohon pisang yang mulai gelap. Setelah kepergian Mbah Jatmiko yang membawa sejuta harapan baru, Bayu segera menyelesaikan pekerjaannya menjemur gabah dan merapikan halaman samping dengan cepat. Ia melangkah menuju gudang belakang tempatnya tidur. Duduk di atas tikar pandan sambil merogoh saku bajunya untuk mengeluarkan kunci berkarat tersebut. Bayu menatap lekat-lekat ukiran rumit pada kepala kunci itu, mencoba memecahkan teka-teki mengenai pintu atau kotak mana yang bisa dibuka olehnya. Ia mengingat setiap ruangan di rumah joglo itu, mencari satu tempat rahasia peninggalan ayahnya yang belum pernah berhasil disentuh oleh Nyi Ratna. Malam pun tiba membawa kegelapan yang menyelimuti seluruh desa Banyu Biru, diiringi suara jangkrik yang saling bersahutan di sela-sela rerumputan liar yang panjang. Rombongan Nyi Ratna telah kembali dari pesta dengan keadaan lelah dan langsung masuk ke kamar masing-masing untuk tidur nyenyak di atas kasur. Rumah joglo yang besar itu kini kembali sunyi senyap, memberikan kesempatan emas bagi Bayu untuk memulai pencarian rahasia besar di tengah malam. Dengan langkah tanpa suara yang sangat hati-hati, Bayu mengendap-endap keluar dari gudang belakang menuju bangunan utama untuk mencari kebenaran yang tersembunyi rapat.
Kegelapan malam menyelimuti rumah joglo yang berdiri gagah di tengah desa Banyu Biru, saat Bayu melangkah masuk dengan sangat hati-hati. Udara dingin berhembus melalui celah jendela, mengiringi langkah kakinya yang tidak menimbulkan suara sekecil apapun di atas lantai kayu jati. Jantung pemuda itu berdegup kencang, menggenggam erat kunci berkarat yang menjadi satu-satunya harapan untuk menyelamatkan warisan berharga mendiang ayahnya. Ia menyusuri ruang tengah yang sepi. Matanya mengawasi setiap sudut ruangan yang diterangi oleh cahaya bulan redup dari luar. Pikirannya berpacu keras mengingat-ingat tempat tersembunyi yang mungkin menyimpan rahasia ayahnya. Tiba-tiba ingatan masa kecil melintas di benak Bayu seperti kilatan cahaya yang menembus kegelapan pikirannya malam itu. Ia teringat suatu hari saat mendiang Bapak Surya sedang memperbaiki atap rumah dan melarangnya bermain di dekat tangga kayu menuju loteng. Ayahnya pernah berkata bahwa ada sebuah ruangan kecil di atas sana yang menyimpan pusaka keluarga. Tempat yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Mata Bayu langsung tertuju pada lorong gelap di dekat dapur. Tempat di mana tangga kayu tua itu masih bersandar kokoh di dinding. Ia yakin di sanalah jawaban atas semua misterinya berada. Dengan napas tertahan, Bayu melangkah perlahan menuju lorong gelap tersebut, menghindari papan lantai yang sering berderit jika diinjak. Kegelapan di lorong itu sangat pekat. Namun mata pemuda itu sudah terbiasa dengan minimnya cahaya. Setelah sekian lama hidup menderita, ia meraba anak tangga kayu pertama, memastikan kondisinya masih cukup kuat untuk menahan berat badannya yang semakin kurus akibat kurang makan. Tangan kasarnya mencengkeram erat pinggiran tangga, memulai pendakian dalam diam menuju bagian paling atas dari rumah joglo peninggalan ayahnya itu. Setiap pijakannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar Nyi Ratna tidak terbangun. Sesampainya di ujung tangga, Bayu mendapati sebuah pintu kecil yang terbuat dari kayu jati solid dengan engsel besi yang sudah berkarat. Pintu itu tertutup rapat dan dipenuhi oleh sarang laba-laba tebal yang menunjukkan bahwa tempat ini belum pernah dikunjungi siapapun. Bayu menempelkan telinganya ke daun pintu, memastikan tidak ada suara mencurigakan dari dalam ruangan gelap yang tertutup rapat tersebut. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mendorong pintu kecil itu perlahan, menghasilkan bunyi derit pelan yang untungnya segera tenggelam oleh suara angin malam. Ia segera melangkah masuk ke dalam loteng yang pengap itu. Ruangan loteng itu dipenuhi aroma debu dan kayu tua yang menyengat penciuman, menandakan usianya yang sudah puluhan tahun lamanya. Bayu merogoh saku celananya untuk mengambil sebatang korek api dan sepotong lilin kecil yang ia persiapkan dari dapur tadi. Cahaya lilin yang remang-remang perlahan menerangi tumpukan barang rongsokan peninggalan leluhur. Dari mulai keris berkarat hingga kotak anyaman bambu usang. Mata tajam pemuda itu menyapu setiap sudut ruangan, mencari sebuah benda yang mungkin cocok dengan kunci berukir rumit di tangannya. Hatinya terus berdoa meminta petunjuk dari arwah sang ayah. Pandangan Bayu akhirnya tertuju pada sebuah tumpukan kain tua di sudut paling gelap loteng, tertutup oleh bayangan tiang kayu penyangga atap. Ia melangkah mendekati sudut tersebut, menyingkirkan tumpukan kain berdebu itu, satu persatu dengan tangan yang bergetar menahan rasa penasaran. Di balik tumpukan kain itu, tersembunyi sebuah kotak kayu jati berukuran sedang yang dihiasi oleh ukiran bunga teratai yang sangat indah. Kotak kayu itu terlihat sangat terawat meskipun disembunyikan di tempat kotor, seolah ada tangan gaib yang selalu menjaganya dari kerusakan zaman. Ada sebuah lubang kunci kecil berwarna kuningan di bagian depannya. Jari-jari Bayu menyentuh ukiran bunga teratai di atas kotak jati tersebut, merasakan kehalusan pahatan yang sangat familiar bagi ingatannya. Ini adalah lambang keluarga ayahku, gumam Bayu dalam hati sambil menahan air mata haru yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia segera mengeluarkan kunci berkarat dari sakunya, mencocokkan bentuk ukirannya dengan lubang kunci pada kotak jati yang kokoh itu. Jantungnya berdetak semakin cepat seiring dengan masuknya ujung kunci besi tua itu ke dalam lubang kuningan tanpa ada hambatan sama sekali. Dengan satu putaran pelan, terdengar bunyi klik yang sangat jelas. Tutup kotak kayu jati itu akhirnya terbuka dengan mulus.
menyingkap isi yang selama ini disembunyikan rapat dari pandangan orang serakah. Di dalam kotak yang dilapisi kain beludru merah tersebut, terdapat sebuah gulungan daun lontar kuno dan setumpuk kertas dokumen resmi. Bayu mengambil tumpukan kertas itu dengan sangat hati-hati. Membukanya di bawah cahaya lilin yang menari-nari ditiup angin masuk dari celah genteng. Matanya membelalak lebar saat membaca barisan kalimat demi kalimat yang tertulis dengan tinta hitam tebal di atas kertas bersegel resmi tersebut. Kebenaran yang dicarinya kini benar-benar berada di depan mata. Kertas pertama adalah sebuah surat wasiat asli yang ditandatangani langsung oleh Bapak Surya dengan disaksikan oleh tetua desa berpuluh tahun lalu. Dalam surat itu, tertulis jelas bahwa seluruh hak kepemilikan rumah joglo dan tanah pertanian keluarga jatuh sepenuhnya ke tangan Bayu. Nama Nyi Ratna memang disebut, namun ia hanya diberikan hak tinggal tanpa memiliki wewenang untuk menjual sebidang tanah pun. Surat ini adalah bukti kuat yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Menyangkal semua dokumen yang selama ini dipegang ibu tirinya. Air mata Bayu menetes membasahi pipinya, membaca pesan terakhir ayahnya. Kertas kedua di bawahnya adalah sertifikat tanah asli yang membuktikan bahwa rumah joglo ini sah secara hukum milik keturunan langsung Bapak Surya. Bayu segera menyadari bahwa dokumen yang hendak ditandatangani oleh Nyi Ratna dan pria asing dari kota itu adalah surat palsu. Pria asing bermantel rapi itu pasti merupakan seorang penipu ahli yang disewa mahal untuk membuat sertifikat baru secara ilegal. Nyi Ratna berniat memanipulasi hukum agar bisa menjual seluruh aset keluarga sebelum warga desa dan tetua adat menyadari perbuatan jahatnya. Rencana busuk ibu tirinya kini telah terbongkar sempurna di tangan Bayu. Bayu merasakan amarah yang panas menjalar ke seluruh nadinya setelah mengetahui seberapa jauh Nyi Ratna berani menghancurkan peninggalan ayahnya yang suci. Wanita serakah itu tidak hanya menyiksa tubuhnya setiap hari, tetapi juga berniat menghapus sejarah keluarganya dari tanah kelahiran desa Banyu Biru. Pemuda itu mengepalkan tangannya kuat-kuat, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan rencana licik ibu tirinya itu berhasil. Ia mengembalikan surat wasiat dan sertifikat tanah asli ke dalam kotak jati. Kemudian menguncinya kembali dengan sangat rapat. Kotak ini adalah senjata terkuatnya untuk menegakkan keadilan esok hari. Saat Bayu bersiap untuk turun membawa kotak tersebut, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki berat berjalan dari arah kamar utama. Suara itu terdengar sangat jelas di tengah keheningan malam, disusul oleh suara pintu kamar yang berderi terbuka dengan cukup kasar. Siapa yang berani berkeliaran di dapur pada jam segini? Suara serak Nyi Ratna menggema memecah kesunyian rumah joglo yang luas tersebut. Bayu langsung meniup mati lilin di tangannya, membiarkan ruangan loteng kembali gelap gulita, sambil menahan napas dalam ketakutan yang mencekam hatinya. Ia harus segera mencari cara untuk melarikan diri tanpa ketahuan. Nyi Ratna ternyata terbangun karena merasa haus dan berniat mengambil air minum kendi di dapur yang terletak tak jauh dari lorong. Wanita parubaya itu membawa sebuah lampu minyak kecil yang cahayanya menyinari lantai kayu. Berjalan mendekati area tangga tempat Bayu naik. Bayu mendekap kotak jati erat-erat di dadanya, bersembunyi di balik tiang penyangga atap loteng yang tebal agar bayangannya tidak terlihat. Tubuhnya gemetar hebat saat mendengar langkah kaki ibu tirinya berhenti tepat di bawah tangga kayu yang menuju ke tempat persembunyiannya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir deras di dahinya. Aku mencium bau lilin yang baru saja dimatikan, gumam Nyi Ratna, curiga sambil mengarahkan lampu minyaknya ke arah atas lorong gelap. Wanita berhati kejam itu perlahan menginjak anak tangga pertama, berniat memeriksa ruangan loteng yang tidak pernah ia sentuh selama ini. Jantung Bayu rasanya mau copot melihat cahaya lampu minyak perlahan naik, menyinari dinding lorong sedikit demi sedikit mendekati pintu loteng. Jika Nyi Ratna menemukannya di sini bersama kotak peninggalan ayahnya, wanita itu pasti akan merampas paksa semua bukti penting tersebut. Nasib rumah joglo dan hidup Bayu kini benar-benar berada di ujung tanduk. Bayu harus berpikir cepat untuk mengalihkan perhatian ibu tirinya sebelum wanita itu berhasil mencapai anak tangga paling atas dan membuka pintu. Dengan hati-hati,
Ia mengambil sebuah kayu kecil yang tergeletak di lantai loteng dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah atap dapur. Kayu itu jatuh menghantam kaleng kosong di sudut dapur dengan suara bergemuruh yang sangat keras mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Nyi Ratna langsung terkesiap, menghentikan langkahnya di tengah tangga kayu dan membalikkan badannya melihat ke arah sumber suara bising tersebut. Bayu memanfaatkan momen itu untuk menghela napas panjang menenangkan diri. Kucing garong sialan selalu saja membuat keributan di malam buta dan mengganggu tidur orang. Maki Nyi Ratna dengan nada sangat kesal. Ia segera turun dari tangga kayu dengan langkah terburu-buru, mengarahkan lampu minyaknya ke sudut dapur tempat kaleng kosong itu berserakan. Bayu mengintip dari celah pintu loteng, melihat ibu tirinya sedang memungut kaleng itu dan meletakkannya kembali ke atas meja dengan kasar. Merasa situasinya sudah mulai aman, Bayu segera merayap perlahan menuruni tangga kayu tanpa menimbulkan sedikit pun suara decit di malam itu. Ia harus keluar dari lorong itu sekarang juga. Namun, keberuntungan sepertinya sedang tidak berpihak kepada pemuda malang itu. Karena saat ia baru saja menapakkan kakinya di lantai bawah, kejadian buruk terjadi. Seekor tikus besar tiba-tiba berlari melintasi kakinya, membuat Bayu secara refleks mundur selangkah dan tanpa sengaja menendang sebuah ember kosong. Suara logam berbenturan dengan lantai batu terdengar sangat nyaring, mengundang perhatian Nyi Ratna yang kebetulan masih berdiri minum air di dapur. Wanita itu langsung memutar tubuhnya dengan cepat, menyorotkan cahaya lampu minyaknya tepat ke wajah Bayu yang berdiri membeku memeluk kotak. Keduanya saling bertatapan dalam keheningan yang tegang. "Apa yang kau lakukan di dalam rumah pada jam segini? Anak pemalas!" teriak Nyi Ratna marah sambil melangkah cepat mendekati anak tirinya. Mata tajamnya menatap curiga pada kotak kayu berukir yang disembunyikan Bayu di balik tubuh kurusnya dengan tangan yang sedikit bergetar. Bayu menundukkan wajahnya, berusaha menghindari tatapan mematikan dari wanita yang telah mengubah rumah warisan ayahnya menjadi neraka dunia selama berbulan-bulan. "Aku hanya mencari sisa makanan di dapur karena perutku sangat lapar," jawab Bayu berbohong dengan suara pelan dan bergetar hebat. Ia berdoa semoga kebohongannya bisa menyelamatkan kotak penting tersebut. Nyi Ratna tersenyum sinis, tidak mempercayai satu patah kata pun yang keluar dari mulut pemuda yang sangat ia benci tersebut malam itu. "Kau pikir aku bodoh? Apa yang sedang kau sembunyikan di balik punggungmu itu? Anak sialan!" desaknya sambil berusaha menarik lengan Bayu. Bayu memutar tubuhnya menghindar, memeluk kotak jati itu semakin erat, menolak untuk memberikan benda paling berharga itu kepada ibu tirinya. Pertengkaran kecil pun tidak terelakkan di lorong gelap itu. Meskipun Bayu sama sekali tidak berani membalas kekerasan fisik yang dilakukan Nyi Ratna, pemuda itu hanya fokus melindungi pusaka peninggalan ayahnya. "Jika kau tidak mau menunjukkan barang curian itu, bersiaplah angkat kaki dari rumah ini. Besok pagi bersama barang rongsokanmu," ancam Nyi Ratna. Wanita tua itu mendengus kasar, membusungkan dadanya dengan sombong, merasa memiliki kekuasaan penuh atas nasib anak tirinya di rumah joglo tersebut. "Aku sudah memanggil penagih hutang desa untuk mengusirmu secara paksa jika kau masih keras kepala dan tidak mau pergi dengan tenang." Nyi Ratna berpikir ancaman itu akan membuat nyali Bayu menciut dan menyerah begitu saja memohon ampun di bawah kakinya yang kotor. Namun ia salah menilai kekuatan tekad Bayu malam itu. Alih-alih merasa takut dan menangis memohon seperti biasanya, Bayu justru mengangkat wajahnya perlahan dan menatap mata ibu tirinya dengan berani. "Lakukan saja apa yang kau inginkan esok pagi. Aku tidak akan lari dari rumah peninggalan ayahku ini," jawab Bayu dengan tenang. Suaranya terdengar sangat mantap dan penuh keyakinan. Sebuah sikap yang belum pernah ia tunjukkan selama hidup di bawah penindasan Nyi Ratna. Kejutan kecil itu membuat Nyi Ratna terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang aneh dari keberanian mendadak anak tirinya yang biasanya penakut. Bayu memanfaatkan kelengahan itu untuk segera berlari keluar rumah. Kembali tidurlah di gudang tikusmu sana. "Besok pagi adalah hari terakhirmu menginjakan kaki di tanah berharga ini," teriak
Nyi Ratna marah. Wanita itu tidak mengejar Bayu. Merasa terlalu lelah untuk berdebat panjang lebar dengan pemuda yang menurutnya sudah kehilangan akal sehat tersebut. Nyi Ratna mematikan lampu minyaknya dan kembali berjalan menuju kamar utama. Berniat melanjutkan tidur nyenyaknya tanpa mempedulikan nasib anak tirinya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kotak yang dibawa oleh Bayu tadi adalah kunci kehancuran semua rencana jahatnya yang sudah disusun rapi. Malam itu akan menjadi malam tidur nyenyaknya yang terakhir. Bayu berlari sekencang mungkin menuju gudang belakang. Napasnya tersengal-sengal menahan rasa tegang yang baru saja ia lewati bersama ibu tirinya. Ia masuk ke dalam bangunan reyot itu. Segera menyembunyikan kotak jati ke dalam karung goni bekas beras di sudut ruangan gelap. Pemuda itu duduk bersandar pada dinding anyaman bambu. Mengusap keringat di dahinya, sambil mencoba mengatur detak jantungnya yang berdebar sangat kencang. Ia tahu bahwa konfrontasi besok pagi tidak bisa dihindari lagi. Dan ia harus bersiap menghadapi kemarahan besar Nyi Ratna di depan umum. Saatnya untuk bertindak selangkah lebih maju dari rencana musuhnya. Mengingat nasihat berharga dari Mbah Jatmiko sore tadi. Bayu menyadari bahwa ia tidak bisa menghadapi Nyi Ratna dan komplotannya sendirian. Wanita licik itu memiliki banyak cara untuk memanipulasi fakta jika tidak ada tokoh berwenang yang memihak pada kebenaran di desa ini. Bayu memutuskan untuk meminta bantuan hukum adat tertinggi di wilayah ini. Seorang pria bijaksana yang dihormati semua orang tanpa terkecuali. Ia harus menemui Ki Demang Wira malam ini juga secara rahasia, sebelum fajar menyingsing membawa bencana dari Nyi Ratna dan penagih hutang. Keputusan itu sudah bulat, dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Setelah memastikan suasana di sekitar rumah Joglo benar-benar aman dan sepi, Bayu diam-diam menyelinap keluar meninggalkan pekarangan melalui pagar bambu belakang. Ia berlari menyusuri jalan setapak desa yang berbatu. Ditemani cahaya bulan purnama yang menerangi langkahnya, menembus dinginnya kabut malam yang tebal. Tujuannya adalah rumah besar berdinding bata merah, milik Ki Demang Wira yang terletak di ujung desa Banyu Biru dekat perbatasan hutan pinus. Bayu membawa serta kotak jati peninggalan ayahnya di dalam pelukan. Menjaganya agar tidak rusak atau jatuh selama perjalanan rahasia malam itu. Harapan besar membara di dalam dadanya. Perjalanan menuju rumah Ki Demang Wira terasa sangat jauh dan melelahkan bagi tubuh kurus Bayu yang kurang istirahat dan kurang makan. Beberapa kali ia tersandung akar pohon yang menonjol di tanah. Namun ia segera bangkit dan kembali berlari tanpa mempedulikan rasa sakitnya. Bayangan wajah ayahnya terus menyemangatinya dari dalam hati. Memberikannya kekuatan ekstra untuk terus melangkah maju demi menyelamatkan kehormatan keluarga besar. Setelah setengah jam berlari, akhirnya ia melihat cahaya lampu obor yang menyala terang di depan pendopo rumah kepala desa adat tersebut. Ia segera mempercepat langkah kakinya mendekati gerbang kayu jati. Setibanya di depan pendopo rumah yang luas, Bayu memohon izin kepada penjaga malam untuk bertemu dengan Ki Demang Wira yang bijaksana. Penjaga itu awalnya ragu, namun melihat wajah pucat dan kepanikan Bayu, ia segera masuk membangunkan kepala desa yang sedang tertidur lelap. Tidak lama kemudian, Ki Demang Wira keluar mengenakan pakaian sederhana. Menyambut pemuda malang itu dengan raut wajah penuh tanda tanya besar. Bayu segera bersujud di kaki pria tua itu, menyerahkan kotak jati rahasia, dan mulai menceritakan semua kejahatan Nyi Ratna sambil menangis terseduh-seduh. Malam itu menjadi saksi persiapan sebuah keadilan besar. Pagi hari yang cerah akhirnya tiba di desa Banyu Biru membawa sinar matahari yang hangat menyinari atap rumah Joglo peninggalan mendiang Bapak Surya. Nyi Ratna bangun dengan perasaan sangat gembira. Merasa bahwa hari ini adalah puncak kemenangannya untuk mengusir anak tirinya dari rumah besar tersebut. Ia segera mengumpulkan ketiga kerabatnya dan beberapa pria bertubuh kekar yang sengaja ia sewa sebagai penagih hutang palsu untuk menakut-nakuti pemuda malang itu. Mereka berkumpul di halaman depan dengan wajah angkuh, bersiap melakukan pengusiran paksa terhadap Bayu, yang menurut mereka masih tertidur lelap di gudang belakang. Suasana di halaman rumah Joglo itu mendadak menjadi sangat ramai dan bising oleh suara tawa keras para kerabat Nyi Ratna yang merayakan kemenangan.
Keributan di pagi buta itu memancing perhatian para tetangga yang sedang menyapu halaman atau bersiap pergi ke ladang untuk bekerja seperti biasa. Warga desa perlahan mulai berkumpul di luar pagar bambu, saling berbisik penasaran. Melihat sekumpulan pria asing berwajah sangar berdiri, mengelilingi pekarangan rumah tersebut. Nyi Ratna sengaja membiarkan pintu gerbang terbuka lebar, agar seluruh penduduk desa bisa menyaksikan peristiwa memalukan yang akan menimpa anak tirinya sebentar lagi. Dengan langkah sombong bak seorang ratu yang berkuasa penuh, Nyi Ratna berjalan mendekati arah gudang reot tempat Bayu biasa tidur setiap malam. Hai anak pemalas yang tidak tahu diuntung. Cepat keluar dari sarang tikusmu. Sekarang juga sebelum aku menyeretmu secara paksa. Teriak Nyi Ratna sangat lantang. Kerabat prianya ikut tertawa mengejek. Sambil memukul-mukul telapak tangannya menggunakan tongkat kayu, seolah bersiap untuk memberikan pelajaran fisik kepada pemuda malang tersebut. Penagih hutang sewaan itu juga berdiri dengan wajah garang. Melipat kedua tangannya di dada menunggu perintah dari wanita kejam yang membayar mereka. Namun setelah ditunggu beberapa saat yang cukup lama, sama sekali tidak ada sahutan atau pergerakan yang terdengar dari dalam gudang berdebu tersebut. Nyi Ratna mulai merasa kesal karena merasa diabaikan. Ia lalu memerintahkan salah satu kerabatnya untuk mendobrak pintu anyaman bambu yang sudah lapuk itu. Pria bertubuh besar itu langsung menendang pintu gudang dengan keras hingga engselnya lepas dan terjatuh ke atas lantai tanah yang sangat lembab. Betapa terkejutnya mereka saat menyadari bahwa ruangan sempit itu ternyata kosong melompong. Hanya menyisakan sebuah tikar pandan tipis dan selimut usang yang terlipat. Nyi Ratna menggeram marah melihat gudang yang kosong itu. Wajahnya memerah menahan kekesalan yang memuncak karena rencananya untuk mempermalukan Bayu gagal total. Dasar anak pengecut. Dia pasti sudah melarikan diri tadi malam karena takut berhadapan dengan para penagih hutang ini. Seru Nyi Ratna dengan nada merendahkan. Ia kemudian berbalik menghadap warga desa yang berkerumun di luar pagar. Memasang wajah sedih palsunya untuk menarik simpati dari orang-orang yang sedang menonton. Lihatlah kelakuan anak durhaka itu. Ia kabur meninggalkan hutang menumpuk dan membiarkan ibu tirinya menanggung semua beban berat ini sendirian. Ucapnya sambil berpura-pura menangis. Tepat ketika warga desa mulai berbisik-bisik menyalahkan Bayu atas kejadian tersebut, terdengar sebuah suara deheman berat dan penuh wibawa dari arah jalan utama. Semua kepala serentak menoleh ke sumber suara dan melihat rombongan orang penting desa sedang berjalan perlahan memasuki area pekarangan rumah joglo yang luas. Di barisan paling depan, berdirilah Ki Demang Wira dengan pakaian kebesarannya. Didampingi oleh Mbah Jatmiko dan beberapa tetua adat yang sangat dihormati warga. Tepat di samping kepala desa yang bijaksana tersebut, berdirilah sosok Bayu dengan dada tegap. Sama sekali tidak terlihat seperti pengecut yang melarikan diri. Warga desa segera menyingkir dan memberikan jalan dengan penuh rasa hormat saat melihat rombongan pemimpin adat tersebut melangkah masuk ke tengah halaman. Senyum licik di wajah Nyi Ratna perlahan memudar, digantikan oleh raut kebingungan dan kilatan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan di balik sikap angkuhnya. Wanita parubaya itu sama sekali tidak menyangka bahwa anak tirinya yang selalu ia siksa berani mencari perlindungan langsung kepada penguasa tertinggi desa. Meskipun hatinya mulai berdebar kencang, Nyi Ratna berusaha bersikap tenang dan memasang wajah polos seolah ia adalah korban dari segala keributan pagi ini. Ki Demang Wira menghentikan langkahnya tepat di tengah halaman, menatap tajam ke arah Nyi Ratna dan sekumpulan preman bayaran yang berdiri di belakangnya. Ada keributan besar apa di pagi yang damai ini? Nyi Ratna, mengapa kau mengumpulkan orang-orang asing dengan wajah mengancam di rumahmu? Tanya Ki Demang. Nyi Ratna segera membungkuk hormat dengan senyum palsu. Berusaha merangkai kebohongan baru untuk menutupi rencana jahat, pengusiran yang sedang ia lakukan terhadap Bayu. Ampun Ki Demang, anak tiriku ini memiliki banyak hutang di luar sana. Dan orang-orang ini datang untuk menagih hak mereka hari ini. Jawabnya berbohong. Mendengar kebohongan keji yang diucapkan dengan sangat lancar tersebut, Bayu melangkah maju berdiri sejajar dengan Ki Demang Wira tanpa sedikit pun rasa takut. Pemuda itu terlihat sangat tenang dan berwibawa.
memegang erat sebuah kotak kayu jati berukir teratai di depan dadanya sebagai senjata utama kebenaran. Penduduk desa yang sejak tadi menonton mulai menyadari perubahan besar pada diri Bayu. Ia tidak lagi menunduk seperti anak malang yang selalu ditindas. Mbah Jatmiko tersenyum bangga melihat keberanian pemuda itu. Menganggukkan kepalanya pelan memberikan dukungan moral agar Bayu tidak ragu mengungkapkan semua kejahatan ibu tirinya. Mata Nyi Ratna langsung terbelalak kaget saat melihat kotak jati yang berada di pelukan anak tirinya tersebut. Menyadari benda apa yang sedang dibawanya. Itu adalah kotak pusaka milik suamiku. Anak durhaka ini pasti telah mencurinya dari dalam kamarku. Tadi malam saat aku tertidur. Teriak Nyi Ratna histeris. Ia mencoba berlari maju untuk merampas kotak tersebut dari tangan Bayu. Namun dua orang penjaga desa segera menghadang langkah wanita kejam itu dengan tegas. Tangkap anak pencuri itu Ki Demang. Dia berniat membawa lari seluruh perhiasan berharga peninggalan ayahnya untuk membayar hutang-hutangnya sendiri. Fitnah Nyi Ratna semakin beringas. Ki Demang Wira mengangkat sebelah tangannya tinggi-tinggi, memberikan isyarat tegas agar seluruh orang di halaman itu diam dan tidak membuat keributan lebih lanjut. Hentikan sandiwaramu sekarang juga Nyi Ratna. Kotak ini diserahkan sendiri kepadaku tadi malam oleh pewaris sah yang sebenarnya. Ucap Ki Demang dengan suara menggelegar. Beliau menjelaskan bahwa isi dari kotak ini bukanlah perhiasan emas seperti yang dituduhkan, melainkan sebuah kebenaran masa lalu yang sengaja dikubur sangat dalam. Penduduk desa terdiam terpaku. Menahan napas mereka menanti rahasia besar apa yang akan segera terbongkar di depan mata mereka. Pada pagi hari yang menegangkan itu, Bayu memutar kunci berkarat yang sejak semalam menempel pada kotak jati tersebut. Membukanya perlahan di hadapan semua warga desa yang sedang berkumpul mengelilinginya. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia mengeluarkan gulungan daun lontar kuno dan selembar kertas berharga yang sudah agak menguning dimakan oleh waktu. Semua mata tertuju pada dokumen berharga yang dipegang erat oleh pemuda kurus tersebut. Menanti penjelasan mengenai makna di balik benda pusaka peninggalan keluarga, Mbah Jatmiko melangkah mendekat. Menjadi saksi hidup yang membenarkan keaslian dokumen tua tersebut sebagai peninggalan sah mendiang majikannya puluhan tahun yang lalu. Ini adalah surat wasiat asli yang ditulis dan ditandatangani oleh ayahku sendiri dengan cap ibu jari yang disaksikan oleh para tetua adat. Ucap Bayu lantang. Ia membacakan isi surat tersebut dengan suara jernih. Menjelaskan bahwa seluruh hak milik rumah joglo dan tanah pertanian sepenuhnya jatuh kepada dirinya. Ibu tiriku memang diizinkan untuk tinggal di sini sampai akhir hayatnya. Namun ia sama sekali tidak memiliki hak untuk menjual sepetak tanah pun. Lanjut Bayu. Pernyataan itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Mengejutkan seluruh penduduk desa yang selama ini mempercayai kebohongan Nyi Ratna bulat-bulat. Wajah Nyi Ratna berubah menjadi seputih kapas. Tubuhnya mulai gemetar menyadari bahwa rahasia terbesar yang ia sembunyikan akhirnya terbongkar di depan umum. Namun sifat keras kepalanya membuat wanita itu masih mencoba mengelak dan mencari celah untuk memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan harga dirinya yang hancur. Itu semua bohong belaka. Surat yang ia pegang itu pasti palsu karena aku memiliki dokumen tanah yang asli di kamarku. Bantah Nyi Ratna panik. Ia memerintahkan kerabatnya untuk mengambil selembar kertas tebal dari dalam kamarnya, menyerahkannya kepada Ki Demang Wira dengan tangan gemetar dan napas memburu. Ki Demang Wira menerima kertas yang disodorkan oleh Nyi Ratna tersebut. Memeriksanya dengan sangat teliti di bawah cahaya matahari pagi yang semakin terang. Beliau meraba tekstur kertas, mencium aroma tinta, dan memperhatikan bentuk stempel desa yang tertera di bagian bawah dokumen yang terlihat sangat baru itu. Kepala desa yang bijaksana itu lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Menatap Nyi Ratna dengan pandangan penuh rasa kecewa yang mendalam atas perbuatan liciknya. Dokumen yang kau berikan ini adalah barang palsu yang sangat murahan Nyi Ratna. Tinta stempel ini bahkan masih terasa basah di tanganku. Tegas Ki Demang. Warga desa mulai riuh berbisik-bisik. Menyadari bahwa janda mendiang Bapak Surya yang selama ini terlihat polos ternyata adalah seorang penipu ulung yang berbahaya.
Untuk membuktikan perkataannya, Ki Demang Wira menepuk tangannya 2 kali, memberikan isyarat kepada para pengawalnya yang berjaga di luar pagar pekarangan bambu. 2 orang pengawal berbadan tegap berjalan masuk menyeret seorang pria berkumis tipis, yang terlihat sangat ketakutan hingga kakinya gemetar tidak mampu berdiri tegak. Nyi Ratna menjerit tertahan saat melihat wajah pria yang diseret itu. Menyadari bahwa rencananya telah hancur berkeping-keping, tanpa ada harapan untuk diselamatkan lagi. Pria yang sedang berlutut ketakutan itu ternyata adalah orang asing dari kota yang kemarin sore diam-diam menyelinap masuk ke rumah menemui Nyi Ratna. Pria ini bukanlah seorang pembeli tanah dari kota, melainkan seorang juru tulis korup dari desa tetangga yang sering memalsukan berbagai dokumen rahasia. Jelas Ki Demang. Ia tertangkap oleh pengawal desa saat mencoba melarikan diri semalam. Dan setelah diinterogasi ia langsung mengakui semua keterlibatannya dalam rencana jahat Nyi Ratna. Kebenaran yang mengejutkan itu membuat warga desa yang hadir semakin marah. Menyadari betapa jahatnya wanita pendatang yang telah menodai desa damai mereka. Sambil menangis memohon ampunan, juru tulis tersebut menceritakan semua rencana busuk yang disusun oleh Nyi Ratna sejak beberapa minggu yang lalu secara rinci. Wanita itu menyuapku dengan uang yang sangat banyak agar membuatkan sertifikat palsu, sehingga ia bisa segera menjual rumah joglo ini kepada saudagar kaya. Isaknya ketakutan. Ia juga mengakui bahwa Nyi Ratna berniat membagi hasil penjualan itu kepada ketiga kerabatnya dan membuang anak tirinya ke jalanan tanpa uang sepeser pun. Kesaksian juru tulis tersebut menjadi bukti terakhir yang mengunci rapat semua kebohongan dan penipuan yang dilakukan oleh Nyi Ratna tanpa ampun. Suasana di halaman rumah joglo itu seketika berubah menjadi sangat tegang. Diwarnai oleh gumaman amarah dari warga desa yang merasa telah dibohongi mentah-mentah. Orang-orang yang dulu sering menggunjingkan Bayu kini merasa sangat bersalah. Menyadari bahwa mereka telah termakan fitnah kejam dari seorang ibu tiri yang tidak berhati nurani. Beberapa ibu-ibu bahkan mulai melontarkan kata-kata makian ke arah Nyi Ratna yang kini berdiri kaku dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup. Mereka menyadari betapa sabarnya Bayu menanggung semua siksaan dan fitnah ini sendirian, tanpa pernah membalas dengan kebencian atau kata-kata kasar sedikit pun. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali dan berbalik mengancam keselamatan mereka, ketiga kerabat Nyi Ratna mulai panik dan berusaha melarikan diri dari tempat itu. Mereka diam-diam melangkah mundur, mendekati gerbang pagar, berniat meninggalkan Nyi Ratna sendirian untuk menanggung semua akibat dari kejahatan yang mereka rencanakan bersama-sama. Namun para penjaga desa yang sigap langsung memblokir satu-satunya jalan keluar tersebut. Menyilangkan tombak kayu mereka untuk mencegah para pengecut itu kabur begitu saja. Kalian semua harus tetap berada di sini sampai Ki Demang Wira menjatuhkan hukuman yang setimpal atas perbuatan kalian. Bentak salah satu penjaga desa tegas. Menyadari tidak ada lagi jalan keluar yang tersisa, Nyi Ratna akhirnya menjatuhkan dirinya ke tanah, berlutut sambil menangis sejadi-jadinya di bawah kaki Ki Demang. Ampuni aku, Ki Demang. Aku hanyalah seorang wanita lemah yang sedang kebingungan dan tergoda oleh harta. Tolong jangan hukum aku terlalu berat. Ratapnya memelas. Air mata yang keluar kali ini bukanlah air mata buaya, melainkan tangisan penyesalan dan ketakutan yang mendalam akan nasib buruk yang menantinya di depan mata. Namun tangisan pilu itu sama sekali tidak berhasil meluluhkan hati warga desa yang sudah terlanjur membenci kepalsuan sifatnya selama ini. Mbah Jatmiko melangkah maju mendekati wanita yang sedang menangis terseduh-seduh di atas tanah basah itu. Menatapnya dengan pandangan dingin tanpa belas kasihan sedikit pun. Kebohongan itu memiliki kaki yang sangat pendek Nyi Ratna. Ia tidak akan pernah bisa berlari jauh, meninggalkan kebenaran yang akan selalu mengejarnya. Ucap Mbah Jatmiko tenang. Beliau mengingatkan semua orang bagaimana wanita itu telah mengubah rumah yang penuh kedamaian ini menjadi neraka dunia bagi seorang anak yatim yang sangat baik hati. Lidah berbisamu telah meracuni pikiran warga desa, dan keserakahanmu hampir saja melenyapkan warisan suci peninggalan pria yang pernah menolong hidupmu. Kata-kata bijak Mbah Jatmiko membuat warga desa menundukkan kepala mereka dalam-dalam.
merasa sangat malu atas kelalaian mereka dalam menilai kebenaran selama ini. Beberapa pria tua dari pos ronda melangkah maju mendekati Bayu, menepuk pundak pemuda kurus itu dengan lembut dan meminta maaf atas perlakuan buruk mereka. "Maafkan kami, Bayu. Kami terlalu buta untuk melihat kebenaran dan malah mempercayai wanita berhati ular ini untuk menindasmu di rumahmu sendiri," ucap seorang bapak sedih. Bayu hanya membalas dengan senyuman tipis dan anggukan pelan, menandakan bahwa ia telah memaafkan semua kesalahan warga desa tanpa menyimpan dendam sedikit pun. Setelah suasana kembali tenang, Ki Demangwira maju selangkah untuk memberikan keputusan hukum adat atas kejahatan penipuan yang dilakukan oleh Nyi Ratna dan komplotannya. "Berdasarkan hukum desa kita yang menjunjung tinggi kedamaian, aku tidak akan menggunakan kekerasan fisik untuk menghukum wanita serakah seperti dirimu, Nyi Ratna," umum Ki Demang tegas. Beliau memerintahkan wanita itu dan ketiga kerabatnya untuk segera masuk ke dalam mengemasi barang-barang pakaian mereka dalam waktu kurang dari 1 jam. "Kalian semua harus angkat kaki dari desa Banyu Biru ini sebelum matahari berada tepat di atas kepala. Dan jangan pernah kembali lagi kemari," perintahnya. Nyi Ratna tidak memiliki pilihan lain selain menerima hukuman pengusiran tersebut dengan rasa malu yang teramat sangat menyelimuti seluruh relung jiwa dan raganya. Ia dan kerabatnya berjalan tertunduk lesu keluar dari rumah joglo membawa bungkusan kain, melewati barisan warga desa yang menatap mereka dengan penuh rasa jijik. Hukuman sosial ini jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik, karena nama baik mereka telah hancur selamanya, dan tidak akan ada yang mau menerima mereka lagi. Bayu berdiri di teras depan, menyaksikan kepergian orang-orang jahat itu dengan perasaan sangat lega, menyadari bahwa keadilan akhirnya memihak kepada kebenaran mutlak. Kepergian Nyi Ratna dan komplotannya dari desa Banyu Biru membawa perubahan besar yang langsung terasa di setiap sudut rumah joglo tersebut. Udara yang sebelumnya terasa sangat berat dan mencekam kini berubah menjadi sangat ringan dan menyegarkan bagi siapapun yang menghirupnya. Bayu berdiri diam di tengah halaman luas, memejamkan mata sambil menarik napas dalam-dalam menikmati kebebasan yang baru saja ia dapatkan kembali. Neraka dunia yang mengurungnya selama berbulan-bulan telah runtuh tak bersisa, digantikan oleh kedamaian sejati yang selama ini selalu ia impikan setiap malam. Beberapa warga desa yang masih berkumpul di halaman mulai melangkah maju menawarkan bantuan kepada Bayu dengan perasaan penuh penyesalan. Mereka secara sukarela bergotong royong membersihkan sisa-sisa kekacauan yang ditinggalkan oleh para kerabat Nyi Ratna di dalam rumah kayu tersebut. Ada yang menyapu lantai ruang tamu, mencabut rumput liar di dekat pagar bambu, hingga membuang tumpukan sampah ke tempat pembakaran. Kebersamaan yang hangat ini membuat dada Bayu terasa penuh oleh kebahagiaan, menyadari bahwa ia telah mendapatkan kembali keluarga besarnya di desa ini. Mbah Jatmiko berdiri tidak jauh dari Bayu, menatap pemuda tangguh itu dengan senyuman bangga yang menghiasi wajah keriputnya yang bijaksana. "Kau telah membuktikan bahwa kesabaran yang dilandasi kebenaran akan selalu menang melawan keserakahan sebesar apapun, Nak," ucap Mbah Jatmiko lembut. Pria tua itu menepuk pundak Bayu pelan, memberikan kekuatan moral yang sangat dibutuhkan oleh pemuda itu setelah melewati badai kehidupan yang sangat panjang. Bayu mencium tangan Mbah Jatmiko dengan penuh rasa hormat, berterima kasih atas semua nasihat rahasia yang menyelamatkannya dari kehancuran. Setelah warga desa pamit pulang ke rumah masing-masing, Bayu melangkah masuk ke dalam kamar utama yang selama ini dikuasai Nyi Ratna. Kamar itu dulunya adalah tempat peristirahatan mendiang Bapak Surya, yang selalu dipenuhi oleh wangi dupa dan aroma kayu jati yang menenangkan. Bayu membuka lebar jendela kamar, membiarkan cahaya matahari siang dan angin segar masuk menyapu bersih sisa-sisa energi negatif dari penghuni sebelumnya. Ia mengusap bingkai tempat tidur kayu dengan penuh kerinduan, merasakan kehadiran roh ayahnya yang kini pasti sudah tersenyum tenang di alam sana. Tanpa membuang banyak waktu, Bayu segera berjalan menuju gudang reyot di belakang rumah untuk memindahkan semua barang miliknya kembali ke dalam. Ia menggulung tikar pandan usangnya, mengangkat kotak pakaian lusuhnya,
dan melangkah pasti meninggalkan ruangan gelap yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Pemuda itu kini kembali menempati kamar lamanya yang nyaman di sebelah ruang keluarga. Tempat di mana ia menghabiskan masa kecil yang sangat bahagia. Tidak ada lagi rasa dingin yang menusuk tulang atau suara tikus yang mengganggu tidurnya di malam hari yang sunyi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan sangat damai, membawa kehidupan desa Banyu Biru kembali ke ritme normalnya yang tenang dan penuh dengan kekeluargaan. Obrolan di pasar tradisional dan sumur umum desa tidak lagi berisi fitnah kejam yang menyudutkan nama baik Bayu seperti masa lalu. Sebaliknya, warga desa kini selalu memuji ketangguhan dan kesabaran pemuda tersebut dalam mempertahankan warisan leluhurnya dari tangan orang-orang yang sangat serakah. Nama baik keluarga Bapak Surya pulih sepenuhnya, mengembalikan kehormatan yang sempat ternoda oleh kebohongan seorang wanita pendatang berhati ular berbisa. Rumah joglo besar itu pun seolah ikut merasakan kebahagiaan majikan aslinya, memancarkan aura kehangatan yang mengundang siapa saja untuk singgah. Dinding kayu jatinya terlihat semakin mengkilap setelah dibersihkan dengan telaten oleh Bayu menggunakan minyak khusus setiap pagi sebelum matahari bersinar terlalu terik. Pintu gerbang yang dulu selalu tertutup rapat, kini dibiarkan terbuka lebar, menyambut kedatangan para tetangga yang ingin sekadar mampir mengobrol. Tawa ceria anak-anak desa kembali terdengar bergema di halaman depan, menghidupkan kembali kenangan indah yang sempat terkubur oleh kesedihan mendalam. Keajaiban kecil juga terlihat pada pohon mangga besar di sudut halaman depan yang sebelumnya meranggas kering seperti mati segan hidup tak mau. Hanya dalam hitungan minggu setelah kepergian Nyi Ratna, dahan-dahannya mulai menumbuhkan tunas daun hijau yang sangat segar dan lebat menutupi ranting. Burung-burung perkutut liar kembali berdatangan setiap pagi, hinggap di dahan pohon tersebut sambil berkicau, merdu menyambut datangnya fajar yang penuh harapan. Alam seolah ikut merayakan kemenangan kebenaran di atas tanah suci peninggalan leluhur desa Banyu Biru yang sangat dihormati tersebut. Suasana sore hari menjadi waktu yang paling dinikmati oleh Bayu setelah ia menyelesaikan semua pekerjaan merawat kebun di belakang rumah. Pemuda itu mengambil sapu lidi panjangnya, mulai menyapu halaman luas yang dipenuhi oleh daun-daun kering yang berguguran ditiup angin sore yang sejuk. Gerakannya sangat santai dan teratur. Tidak ada lagi rasa takut atau tekanan batin yang memaksanya bekerja, layaknya seorang budak tanpa harga diri. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah terdengar seperti irama musik yang menenangkan jiwanya yang sempat terluka sangat parah. Setelah halaman terlihat bersih tanpa sehelai daun pun, Bayu berjalan menuju sumur batu tua di sudut pekarangan belakang yang teduh. Ia melempar ember kayu ke dalam sumur, menarik tali tambangnya perlahan hingga air sumur yang jernih dan dingin naik ke permukaan. Air itu tidak pernah kering meskipun kemarau, seakan menjadi simbol mata air kehidupan yang selalu mengalirkan berkah bagi penghuni rumah joglo ini. Bayu menuangkan air tersebut ke dalam tempayan tanah liat besar, bersiap untuk membersihkan diri setelah seharian berkeringat melakukan berbagai pekerjaan kasar. Bayu mencuci wajahnya menggunakan air sumur yang sangat segar tersebut, merasakan hawa dingin yang perlahan menghapus semua rasa lelah di tubuhnya. Ia mengusap lengan dan kakinya yang dulu penuh dengan memar kebiruan. Bersyukur karena luka-luka fisik itu kini telah sembuh tanpa meninggalkan bekas. Trauma masa lalu yang menyiksa batinnya seolah ikut larut bersama aliran air yang jatuh membasahi tanah bebatuan di sekitar sumur tua itu. Pemuda itu tersenyum menatap pantulan wajahnya di permukaan air tempayan, melihat sosok yang jauh lebih tegar dan dewasa dari sebelumnya. Usai mandi dan berganti pakaian bersih, Bayu melangkah masuk ke dalam ruang dapur yang dindingnya menghitam oleh asap pembakaran bertahun-tahun. Ia menyusun beberapa potong kayu kering di dalam tungku batu, menyalakan api menggunakan batu api hingga nyala merah, menyala dengan sangat terang. Aroma khas asap kayu bakar segera memenuhi seluruh ruangan dapur, membawa kenangan masa lalu saat ibunya masih hidup dan memasak untuk keluarga. Bayu meletakkan panci tanah liat di atas tungku, bersiap untuk meracik makan malam sederhananya sendiri di bawah cahaya api yang hangat. Menu makan malam yang disiapkan Bayu hari itu sangatlah sederhana, namun dibuat dengan penuh rasa syukur atas kebebasan yang ia miliki.
Ia menanak nasi putih pulen dari padi hasil panen kebun sendiri, menggoreng beberapa potong tempe bumbu kuning, dan membuat sayur bening bayam. Meskipun tidak mewah, makanan ini 1000 kali lebih nikmat dibandingkan sisa-sisa makanan dingin yang sering dilemparkan oleh Nyi Ratna kepadanya dahulu kala. Tangan terampilnya bergerak lincah menambahkan sedikit garam dan gula merah ke dalam kuah sayur yang mulai mendidih meletup-letup di atas perapian. Aroma harum dari bawang merah goreng dan kuah sayur bening segera menguar keluar melalui jendela dapur, menyapa hidung siapa saja yang lewat. Wangi masakan rumahan ini mengembalikan nyawa rumah joglo yang sempat terasa seperti kuburan sepi menjadi sebuah tempat tinggal yang penuh dengan kehidupan. Bayu menata semua hidangan lezat tersebut di atas meja kayu kecil di ruang tengah, menyajikan 2 buah piring dan gelas keramik bersih. Ia selalu menyiapkan porsi tambahan setiap malam, berharap ada tetangga atau orang tua yang sudi mampir untuk makan malam bersamanya di sana. Di luar rumah, matahari perlahan mulai turun di ufuk barat, melukis langit senja dengan perpaduan warna jingga, merah, dan ungu yang indah. Suara azan maghrib terdengar berkumandang dengan sangat merdu dari surau kecil di ujung desa, memanggil seluruh umat untuk menunaikan ibadah dengan tenang. Angin malam mulai berhembus lembut, menggoyangkan ranting pohon bambu di belakang rumah, membawa hawa sejuk yang menggantikan panasnya sinar matahari siang tadi. Hari perlahan berganti malam, menyelimuti desa Banyu Biru dengan ketenangan yang sangat damai tanpa ada sedikit pun rasa takut yang tersisa. Bayu mengambil sebuah lampu pelita kecil dari dapur, menyalakannya menggunakan sisa api di tungku sebelum berjalan mengelilingi rumah joglo yang gelap. Ia menggantungkan lampu pelita itu di setiap sudut ruangan utama dan di teras depan, mengusir bayangan gelap yang bersembunyi di balik tiang penyangga. Cahaya kuning kemerahan dari lampu minyak itu memantul indah di atas lantai kayu jati yang bersih, menciptakan suasana ruangan yang sangat hangat. Rumah besar itu kini kembali bercahaya terang, tidak lagi menyeramkan seperti rumah hantu yang ditinggalkan oleh penghuninya akibat kutukan mematikan. Tepat ketika Bayu selesai menyalakan pelita terakhir di teras depan, terdengar suara ketukan pelan dari arah pintu gerbang bambu yang terbuka. Bayu menoleh dan melihat sosok Mbah Jatmiko berjalan tertatih-tatih, memasuki halaman rumah menggunakan tongkat kayunya yang selalu setia menemani setiap langkah. Pria tua yang sangat dihormati itu mengenakan pakaian rapi berupa baju surjan dan kain batik, menyempatkan diri mampir setelah selesai berdoa di surau. Wajah keriputnya memancarkan senyuman damai, seolah beban berat yang selama ini mengganjal di hatinya telah terangkat sepenuhnya melihat keadaan pemuda tersebut. "Selamat malam, Mbah. Silakan masuk dan duduk di teras depan ini. Kebetulan saya baru saja selesai merapikan rumah," sapa Bayu dengan sangat sopan. Ia segera menghampiri Mbah Jatmiko, membimbing langkah pria tua itu dengan lembut menuju sebuah kursi rotan yang nyaman di sudut teras bercahaya. Mbah Jatmiko duduk perlahan, sambil menghela napas panjang, menatap sekeliling rumah joglo yang kini memancarkan aura kedamaian layaknya puluhan tahun yang lalu. "Syukurlah rumah ini telah kembali kepada pemilik aslinya yang berhati bersih. Udaranya terasa sangat segar malam ini, Nak," balas Mbah Jatmiko pelan. Bayu mengangguk hormat, lalu meminta izin sebentar untuk masuk ke dalam dapur mengambilkan minuman hangat dan makan malam yang sudah ia siapkan. Ia menuangkan teh melati panas ke dalam 2 gelas tanah liat. Aroma bunga melati langsung menguar harum bercampur dengan wangi asap kayu. Pemuda itu menata gelas teh dan sepiring jajanan pasar di atas nampan kayu bundar dengan sangat hati-hati agar tidak tumpah sedikit pun. Ia sangat bahagia bisa melayani orang tua yang telah mengorbankan banyak hal demi menyelamatkan nyawanya dari cengkraman kekejaman ibu tirinya selama ini. Bayu kembali ke teras membawa nampan berisi teh melati hangat, meletakkannya di atas meja kecil tepat di hadapan Mbah Jatmiko yang tersenyum. "Mari silakan diminum tehnya, Mbah. Saya juga sudah menyiapkan makan malam sederhana di ruang tengah, jika Mbah berkenan menemani saya makan," tawarnya. Mbah Jatmiko mengambil gelas teh itu dengan tangan bergetar, menyesapnya perlahan menikmati rasa pahit manis yang sangat pas membasahi tenggorokannya yang kering.
Keduanya duduk berdampingan dalam keheningan yang nyaman, menikmati suara jangkrik yang mulai bernyanyi di semak-semak halaman depan menemani malam yang indah. Saat menikmati teh hangat tersebut, Mbah Jatmiko menatap wajah Bayu yang kini terlihat jauh lebih segar dan berisi dibandingkan beberapa minggu lalu. Bapakmu pasti sangat bangga melihat keteguhan hatimu dari atas sana, nak. Kau tidak pernah membalas kejahatan dengan kekerasan sedikit pun. Puji Mbah Jatmiko. Bayu menundukkan wajahnya dengan rendah hati, menyadari bahwa kemenangan ini bukanlah karena kekuatannya sendiri melainkan karena bantuan banyak pihak dan lindungan Tuhan. Tanpa doa dan petunjuk dari Mbah Jatmiko, saya pasti tidak akan menemukan kotak rahasia di loteng malam itu, jawab Bayu dengan tulus. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ki Demang Wira yang telah bersikap sangat adil dalam menegakkan hukum desa tanpa pandang bulu. Lanjut, Bayu. Mbah Jatmiko mengangguk setuju, menyadari bahwa kehadiran pemimpin yang bijaksana sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian sebuah desa dari ancaman orang serakah. Ki Demang bertindak tepat dengan mengusir mereka. Kejahatan tidak boleh diberi ruang untuk tumbuh berkembang di tanah Banyu Biru yang suci ini, tegas Mbah Jatmiko. Keduanya kemudian beranjak masuk ke ruang tengah untuk menikmati hidangan makan malam sederhana namun penuh dengan kehangatan kekeluargaan. Selesai makan malam bersama, Bayu mengantarkan Mbah Jatmiko sampai ke depan gerbang halaman dengan membawa obor kecil untuk menerangi jalanan desa. Setelah pria tua itu menghilang di tikungan jalan, Bayu berdiri sejenak di dekat pagar, menatap langit malam yang dipenuhi oleh ribuan bintang berkilau. Ia menghirup udara malam yang dingin dan menyegarkan, merasakan perasaan aman yang luar biasa menyelimuti seluruh relung hatinya. Tanpa ada lagi ketakutan, rumah joglo peninggalan ayahnya kini berdiri kokoh di belakangnya, menjadi saksi bisu dari sebuah perjuangan panjang yang berakhir dengan keadilan yang sangat manis. Beberapa warga desa yang kebetulan sedang lewat sehabis meronda menyempatkan diri untuk menyapa Bayu yang berdiri santai di depan pagar bambunya. Malam yang indah ya Bayu. Jangan lupa kunci pintu rumahmu jika ingin tidur nanti agar tidak masuk angin, sapa seorang bapak ramah. Bayu membalas sapaan itu dengan senyum lebar, melambaikan tangannya kepada para peronda yang berjalan menjauh menembus kabut tipis di jalanan tanah berbatu. Hati pemuda itu dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga karena ia telah diterima kembali sebagai bagian penting dari masyarakat desa Banyu Biru tercinta. Angin malam kembali berhembus lembut menggesek dedaunan pohon mangga, menciptakan harmoni alam yang mengiringi langkah Bayu kembali masuk ke dalam rumahnya. Cerita tentang anak tangguh yang berhasil membebaskan diri dari neraka dunia itu akan terus diingat oleh seluruh penduduk desa hingga bertahun-tahun lamanya. Seseorang tetua desa yang sedang duduk di pos ronda, bergumam pelan memecah keheningan malam sambil menatap cahaya pelita dari rumah Bayu dari kejauhan. Emas asli tidak akan pernah takut pada api. Kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya sendiri menuju cahaya terang benderang, ucapnya dengan sangat damai.